Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gadar Crypto Trading. Di video kali ini aku akan membahas Bitcoin ya, sama beberapa ALT coin yang teman-teman kemarin request di kolom komentar. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk yang baru bergabung di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga ya. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung di channel Telegram aku, linknya ada di deskripsi. Yang mau donasi juga boleh, linknya ada di deskripsi ya. Dan yang mau request koin apa yang mau dibahas, tulis saja di kolom komentar, nanti insya Allah aku akan bacakan di video selanjutnya ya. Yaudah, kita langsung aja ke Bitcoin dulu. Kita buka ya TF 1 jam ke depan ya, Bollinger Band seperti biasa ya, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI. Di sini ya, Bitcoin ini tadinya mau naik nih, ini MACD-nya udah hijau kedua nih di sini ya. Tapi Stochastic RSI-nya ini ngajak ke bawah dulu. Berarti dia harus koreksi ya. Ini harus koreksi, minimal koreksi, dan kalau dia nabrak parabolic SAR di 392 bisa ke sini. Bisa ke 390 atau 389. Itu untuk TF 1 jam ke depan ya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Sama di TF 2 jam ke depan tadinya mau naik, tapi Stochastic RSI-nya sekarang udah ada belokan ke bawah ya. Ini mau ke bawah. Berarti harus koreksi ya. Ini minimal koreksinya ke sini di 391, lalu bisa ke 390 atau 389. Sama supportnya di TF 1 sama 2 jam. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan ya. Nah, di TF 4 jam ke depan Stochastic RSI-nya ini di 4 jam ke depan Stochastic RSI ngarah ke atas, MACD-nya tapi ke bawah ya. Ini tadinya mau naik sebenarnya ini, tapi support dari TF 1 2 jam itu harus turun, dia harus ikut turun ini. Minimal turun ya sama 392 sampai 390 atau 389 ya. Itu untuk TF 4 jam ke depan. Kita cek untuk TF 1D ini ya. Di TF 1D Stochastic RSI-nya sama, ini koreksi ya. Bisa dilihat ini birunya nih, ada garis biru. Dia mau ke bawah dulu. MACD pasti ngikutin. Minimal turun ke 391, 389. Untuk TF 1D sama supportnya ya. Kita cek di TF 3D ya. Di TF 3D ini, ntar kita deketin dulu Stochastic RSI-nya ya. Ini Stochastic RSI-nya. Dia datar, nunggu support dari TF sebelumnya, tapi TF sebelumnya ngalah ngajak koreksi, dan MACD-nya juga masih kuat untuk ke bawah ya. Mudah-mudahan nggak dalam. Ya sama kayak tadi 389, minimal turun 390 ya. Lalu bisa ke 380, ke 372. Kalau jebol juga di 372 ini bahaya, ini bisa dalam banget. Malah bisa ke sini ke 300 bahkan ke 250 juta ya. Mudah-mudahan nggak nyampe. Kita cek untuk TF 1W-nya. Di TF 1W ini Stochastic RSI-nya udah ada bengkokan ke atas ya. MACD masih kuat koreksi. Nih, belum ada bengkokan tanda-tanda untuk naik ke atas. Dan moving average nih, garis yang di dalam candle biru sama merah juga masih ngajak koreksi. Minimal turun ke sini ke 378 kalau di TF 3D ini. Di sini dulu di 386, 378, lalu bisa ke 370. Nah, kalau ini jebol di 370 bisa ke sini di 339, bisa ke 327. Mudah-mudahan paling dalam di 300-an ya, nggak sampai ke dalam banget ke sini ke 240 jutaan ya. Tapi kita nggak tahu. Yang pasti ini mau koreksi, walaupun naik juga nggak akan tinggi ya, karena ini dam terakhir untuk ngehadepin halving ya BTC ya. Dan ini juga di TF 2W ya, Stochastic RSI-nya curam banget untuk ke bawah. MACD pasti mengikutin turun ya. Ini minimal turun ke sini 380. Kalau dia bisa nabrak parabolic SAR di 350 ya, di bulan ini pertengahan atau di akhir bulan depan bisa nabrak parabolic SAR di 351, bisa ke sini. Bisa ke 328, lalu bisa ke 304, paling dalam mudah-mudahan di 248 sampai 250 juta ya. Itu untuk TF2W. Kita cek untuk TF1M-nya ya.
Di TF1M sama, stochastic RSI ngarah ke bawah, udah di atas soalnya ya. Pasti harus koreksi dulu, sudah jebol stochastic RSI. MACD tadinya mau naik tapi gagal karena stochastic RSI ngajak koreksi ya. Ini juga moving average juga tadinya mau koreksi, pasti gagal karena si stochastic RSI ngarah ke bawah. Minimal turun ke sini 383, lalu ke 371, di 350. Mudah-mudahan sampai sini aja ya, nggak sampai sini nih. Ke 248 nih mudah-mudahan nggak nyampe. Mudah-mudahan aja di sini. Kalau mau buyback BTC di trading spot di 351 sampai 250 juta. Kalau bisa di bawah itu juga. Itu untuk TF1M ya. Kita next coin yang teman-teman request kemarin, coin Kin ya. Coin Kin di pair USDT ya. Ini aku bacain di Indodax. MACD seperti biasa indikatornya parabolic SAR, moving average, stochastic RSI ya. Ini di TF 1 jam stochastic RSI-nya mau koreksi. Tadinya lagi naik ini. Ini tadinya mau naik nih. Juga dilihat ya. Tapi si stochastic RSI-nya ini ngajak koreksi jadi gagal naik. Stochastic RSI turun, MACD sebenarnya belum ada bengkokan, tapi kalau dia konfirmasi BTC koreksi ya dia koreksi. Minimal koreksinya ke sini. Di 910 lalu bisa ke 853 ke 84. Kalau jebol di 844 ini agak dalam ya. Itu untuk TF 1 jam. Kita cek untuk TF 2 jamnya. Di TF 2 jam stochastic RSI ngajak naik ya. MACD juga ngajak naik, tapi naiknya juga nggak akan tinggi ini karena volumenya pun kecil. Dari mana aku bisa tahu ini volumenya kecil? Dari ini nih, dari chartnya. Kalau dia titik-titik garis-garis kayak gini, ini berarti volumenya kecil ya, volume tradingnya. Moving average-nya juga ngajak naik ya. Kalau dia bisa nabrak parabolic SAR malam ini di 937, bisa ke sini. Bisa 976 sampai di 995 ya. Itu untuk resistnya untuk TF 2 jam. Kita cek untuk TF. Nah, bagus ini di TF 4 jam ini ya. Stochastic RSI-nya di ke atas. Si MACD-nya juga pasti mengikuti si stochastic RSI dan parabolic SAR-nya ini di atas ya. Kalau dia bisa nabrak parabolic SAR atau malam ini entah besok pagi di 974 bisa ke 99. Paling tingginya di sini, paling tingginya bisa di sini di 1689 ya. Nah, kita cek untuk TF 1D-nya ya. Di TF 1D stochastic RSI-nya ini bagus sebenarnya candlenya, chartnya ya. Nah, ini tapi stochastic RSI-nya ngajak ke bawah. Nah, stochastic RSI-nya ini ngarah ke bawah ya. Ini bisa kita zoom ya. Ini ada garis ke bawah, garis biru dikit. Nah, itu berarti dia ngajak koreksi dulu. Nah, si MACD-nya tadinya mau naik tapi gagal ini. Ini dia harus koreksi, paling dia kalau di sana nabrak parabolic SAR di 771 atau di 854 bisa ke sini nih, bisa ke 804. Kalau bisa nanti buybacknya di 772 sampai 804 ya. Itu untuk Kin TF 1D. Kita cek untuk TF 3D. Di TF 3D stochastic RSI-nya ngarah. Bentar, kita zoom dulu. Datar ya. Dia masih bingung, dia nunggu konfirmasi dari TF sebelumnya. MACD-nya belum ada tanda-tanda untuk naik. Masih kuat untuk koreksi ya, tapi di candlenya ini kayak mau bikin cup candle baru kayak gini ya. Nih. Mungkin nanti di sini ada jarum panjang ke bawah nih di sini. Nih. Baru dia pindah ini. Itu untuk TF 3D. Kita cek untuk TF 1W-nya. Di TF 1W juga stochastic RSI-nya ngajak koreksi ya. Nah, ini ngajak koreksi, stochastic RSI-nya juga masih kuat untuk ke bawah ya. Kalau dia bisa nabrak parabolic SAR mungkin di awal di pertengahan bulan ini atau di akhir bulan depan di 833 dia bisa ke sini. Ke 738 lalu bisa ke 563, mungkin paling dalam di sini nih. Nah, kalau bisa sih buyback di 381 ke bawah ya. Dari 400 sampai 381 ke bawah kalau mau buyback Kin. Kita cek untuk TF2W. Di TF2W juga stochastic RSI-nya arah ke bawah ya. MACD pasti mengikutin.
Ini MACD pasti mengikutin. Kalau dia nabrak parabolik SAR di 540 bisa ke sini di 397 sampai 373 ke bawah lagi ya. Mudah-mudahan supportnya pas di sini nih. Nih. Enggak lebih dari 397 ya. Itu untuk TF2W. Kita cek untuk TF1M-nya ya. Di TF1M mohon maaf indikatornya nggak ada ya. Jadi aku nggak berani berspekulasi. Jadi kita ke next coin ya. GRT ini kita buka TF 1 jamnya 1 jam ke depan. Bollinger Band, MACD, Moving Average seperti biasa ya. Parabolic SAR lalu terakhir Stochastic RSI. Nah di TF 1 jam ke depan ini Stochastic RSI-nya ngarah ke bawah ya. Nah ini harus koreksi walaupun si MACD-nya ini mau naik. Kalau Bitcoin dia turun dia ikut turun ini. Nih, walaupun ini tadinya mau naik ini si GRT ini. Nih, Stochastic MACD-nya mau ngarah ke atas, tapi Stochastic RSI-nya ini mau naik tapi malah belok ke bawah ya. Dia harus nabrak parabolic SAR ini dulu, berarti ini koreksi ya. Kita cari supportnya dulu untuk TF 1 jam. Di 1309, 1303 itu untuk TF 1 jam ya. Kita cek untuk TF 2 jamnya. Di TF 2 jam ke depan ya Stochastic RSI-nya masih kuat untuk ke atas. MACD juga bagus ya. Bentar. Ya MACD kayaknya sih mau ke bawah ini. Karena dia nggak ngarah ke atas yang garis birunya, ini malah mau kayak gini. Nih, mau kayak gitu. Bukan malah tadinya kan bagusnya kayak gini. Tapi ini kayaknya mau koreksi ya. Dan ini kalau naik pun nggak akan tinggi, paling tinggi mungkin di sini cuma 1382. Itu untuk TF 2 jam ke depan. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan ya. Stochastic RSI-nya ngarah ke bawah. Nih. MACD pasti ngikutin. Nah, dia kalau bisa nabrak parabolic SAR malam ini di 1310 bisa ke sini di 1302. Lalu bisa ke berapa ini? Bisa lebih dalam kayaknya ini. Karena ini garis ini satu nih, ada yang dalam banget untuk supportnya. Kita cek untuk TF1D ya. Di TF1D Stochastic RSI masih kuat ya untuk ke atas. MACD juga masih kuat. Berarti ini bisa naik sebenarnya. Support terdalamnya ini di berapa sih? Ntar kita nanti cek support terdalamnya ini ya. Kita baca di TF1D dulu. Karena ini kemarin ada yang nanya itu GRT buyback di harga berapa, Bang? Kita ini bisa naik cuman di TF3 ini agak lama ya, bukan sekarang. Di 1357 sampai 1448 sampai mungkin paling tinggi bisa di 2000 ya, karena ini masih trend down ini, jadi dia nggak mungkin tinggi naiknya. Kita cek untuk TF 3D. Nah, kalau mau nentuin harga buyback itu di harga di TF 3D sama dari TF 3D minimal sampai ke 1M ya. Nah, ini kalau mau lihat buybacknya di 1207 ke 822. Jadi kalau mau buyback kalau bisa sih, kalau menurut aku di sini nih. Nah, di sinilah. Dari 1000 sampai 800 ya. Itu untuk TF3D. Kita cek untuk TF1W. Nah, di TF1W ini Stochastic RSI-nya malah ngarah ke atas ya. MACD-nya tapi masih kuat untuk ke bawah. Berarti ini naiknya nggak akan tinggi. Ini mau bikin cup candle baru kayak gini. Naiknya juga paling tinggi di 1900 sampai 1200 ya. Untuk sekarang. Nah, di TF2W Stochastic RSI-nya ini ngarah ke bawah, namun ada bengkokan mau ke atas ini ya. Nih, mau bengkokan mau ke atas kayak gini. Ini mudah-mudahan bisa naik ini. Kita cek dulu. Kita cek dulu ini. Sekarang supportnya ini di sini nih, 825. Kalau jebol dari 825 bisa dalam banget ini nih. Si GRT ini kalau mau buyback sih. Soalnya deket banget ini sama support.
Kita cek untuk TF1M nya ya. Nah di TF1M juga static RSI nya ngarah ke bawah, MACD nya garis birunya di atas, berarti ini bisa kayak gini nih. Nih, ini garis merahnya kayak gini, ini terus kayak gini. Jadi kalau mau buyback, kalau bisa di harga di bawah harga 800 ya untuk GRT, karena di sini nggak ada supportnya, support terdalamnya di 800, bentar lagi dilewatin. Jadi kalau bisa di 500-an atau sampai 300 lah kalau mau buyback GRT ya. Kita next koin CFX, ini juga koin yang di request kemarin di kolom komentar kemarin ya. MACD seperti biasa ya, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI. Nah di TF 1 jam ke depan CFX ya, stochastic RSI nya ngarah ke bawah. Nih, stochastic RSI nya ngarah ke bawah, MACD juga pasti mengikuti. Ini juga udah bengkok ya, dia mulai turun. Berarti ini koreksi, minimal koreksi di 1878 langsung nabrak parabolic SAR, lalu ke 1867, lalu ke 1824 ya. Itu untuk TF 1 jam ke depan CFX. Kita next ke TF selanjutnya, di TF 2 jam ke depan stochastic RSI ngarah ke bawah, MACD otomatis pasti ngikutin ya. Nah, ini minimal turun ke sini ke 1872, lalu ke 1823 ya. Itu untuk TF 2 jam ke depan untuk supportnya ya. Nah di TF 4 jam ini stochastic RSI tadi turun mau naik, tapi ini kan malah datar. Nanti kalau di TF 1-2 jam tadi koreksi, ini otomatis dia ke bawah ya, berarti dia koreksi. MACD juga pasti mengikuti, minimal dia koreksi ke sini 1870, lalu 1817. Itu untuk TF 4 jam ke depan, supportnya baru sampai di situ. Kita cek untuk TF 1D. Nah di TF 1D ini stochastic RSI ngarah ke atas ya, kuat untuk naik. Tapi ini gimana ya bilangnya? Ini mau jebol si stochastic RSI, karena kalau dia jebol stochastic RSI ini pasti otomatis langsung akan turun kayak gini nih. Minimal turunnya ke sini, kalaupun dia naik ke sini nih cuman 2100 sampai 2800. Ini pun agak lama ya, ada ini TF gede. Jadi dia koreksinya minimal ke sini langsung nabrak parabolic SAR di 1798, dan itu supportnya ya di TF 1D. Kita cek untuk TF 3D. Di TF 3D stochastic RSI nya masih kuat ke atas, MACD juga bagus ya, tapi ini harus koreksi. Tapi kayaknya koreksinya nggak terlalu dalam, karena ini mau bikin cup candle baru ini di TF 3D ini. Paling dalam juga di 1784 sampai agak bisa dalam banget sih sebenarnya. Di sini nih di 1378. Kalau 1378 ini jebol bisa ke 800 ya. Ke 800 atau ke 700. Kita cek untuk TF1W. Di sini juga nentuin untuk harga buybacknya ya. Ini stochastic RSI-nya ada bengkokan ke atas, berarti bisa naik. MACD tapi masih kuat. Naik ini berarti naiknya nggak akan tinggi, paling ke sini 2200 sampai ke sini ke 3000-an ya. Itu untuk CFX. Kita cek untuk TF2W-nya dulu. Nah, di 2W ini ya, stochastic RSI-nya ngarah ke bawah. Masih kuat banget. Si MACD juga ngarah ke bawah ya. Nah, si moving average juga ngarah ke bawah ya. Ini garis biru sama merah di dalam candle. Jadi ini supportnya di sini nih, di 696. Jadi kalau mau buyback dari harga 288 sampai 696 ya kalau mau buyback si CFX. Kita next coin di next TF di TF 1M. Mohon maaf, indikator nggak bisa nggak ada ya. Jadi aku nggak berani berspekulasi, tapi ini kasat mata aja mau bikin cup candle baru. Mudah-mudahan kayak gini, atau enggak di sini nanti ada jarum agak dalam ke sini. Baru nanti ke sini. Nah, baru kayak gini. Mudah-mudahan kayak gitu ya plannya. Kita next coin ke koin Fed ya. Ini juga di request kemarin di kolom komentar ada. Kita buka indikatornya, Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Di TF 1 jam Fed ini ya, stochastic RSI ngarah ke bawah. Pasti ini akan koreksi ya. Nih, stochastic RSI ngarah ke bawah, MACD juga ngarah ke bawah, moving average juga ngarah ke bawah. Ini pasti koreksi ya.
Dan bentar lagi nabrak parabolik SAR di 236 bisa ke sini 235. Nah itu support terdalamnya ya, karena sekarang lagi harga di support ya. Jadi kalau ini agak dalam ini kayaknya. Kita cek dulu di TF 2 jam ke depan, sama stochastic RSI ngarah ke bawah, MACD juga ngarah ke bawah. Nih moving average lagi juga ada di bawah ya, minimal turun ke sini. Supportnya sama ya di 235. Untuk 1 sampai 2 jam supportnya sama. Kita cek untuk TM 4 jam ke depan, sama ini stochastic RSI nya mulai mau koreksi. MACD pasti mengikutin juga ya. Minimal turun sama, ini agak dalam nih. Nih. Minimal turun, nah bisa di sini. Minimal turunnya dulu ya. Minimal turun bisa ke 229, ke 221, ntar bisa ke sini ke 205 ya. Itu untuk TM 4 jam ke depan. Kita cek untuk TM 1D. Di TM 1D stochastic RSI nya ngarah ke bawah, masih kuat banget untuk turun ya. MACD nya di garis birunya di bawah, mau naik tapi stochastic RSI nya masih ke bawah, masih ngarah ke bawah ya. Ini harus koreksi. Kalau dia nabrak parabolik SAR di 222 bulan ini atau di akhir bulan depan ya, bisa ke 200, bahkan bisa ke sini ke 201. Itu untuk support paling dalam itu ya untuk Fed ini. Kita cek untuk TF3D. Di TF3D sama stochastic RSI nya ngarah ke bawah, MACD juga belum ada bengkokan ke atas. Ini pasti koreksi. Sekarang juga lagi harga di sini supportnya 235. Kalau jebol dia ke sini ke 221, lalu ke 216, ke 200 pas ya, ke 200 pas. Jadi kalau mau buyback si Fed ini dari harga 200 ke bawah ya. Kalau untuk di hold, kita cek untuk TF1W sama ya. Stochastic RSI nya ini ngarah ke bawah tapi ada bengkokan mau ke atas. Kalau dia dapat support dia naik, tapi kalau di TF sebelumnya dia turun ini. Soalnya TF 1 2 jam tadi mau turun, ini otomatis koreksi. Ya sama seperti yang aku bilang, kalau mau buyback di harga 200 ke bawah ya. Itu untuk TF1W. Kita cek untuk TF2W. Di TF2W stochastic RSI nya nih masih curam ke bawah, MACD pasti ngikutin. Nah jadi support paling dalamnya di TF2W ini 197. Kalau bisa di bawah harga 197 beli ya. Kalau mau di hold boleh. Kita cek untuk TF1M, mohon maaf indikatornya nggak bisa dibacain ya. Ya udah, kita udahin aja dulu video kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga ya. Jangan lupa untuk teman-teman yang mau request koin apa yang mau dibacakan chatnya, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.